Kemudian yang perlu dijaga adalah walaupun berpakaian indah di dalam keseharian, tapi ingat, jangan biarkan kesombongan menyelusup ke dalam diri karena penampilan. Jadi jangan dengan congkak keluar mentang-mentang baju baru, sarung baru, mukena baru. Kenapa? Karena sedikit saja ada kesombongan, tidak akan seseorang masuk surga dengan kesombongan yang sedikit tersebut bila ada di dalam kalbunya. Ini kan hadis masyhur, hadis dalam Sahih Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Man kana fi qalbihi, siapa saja yang ada di dalam kalbunya mithqala dzarrah, hanya satu mithqal dzarrah min kibr, berupa kesombongan. Apakah kesombongan itu karena baju baru? Tidak. Nabi malah tegas menjawab, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, seseorang kan senang berbaju baru dan bersandal baru. Kata Nabi, innallaha jamilun, itu menunjukkan bahwa berkeindahan di dalam berpakaian itu bukan suatu yang dilarang. Bahkan Allah Maha Indah, menyukai keindahan. Yang dikatakan sombong adalah batrul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Itu dan sombong. Di bawah baju rencak sombong? Enggak. Bertrompa baru sombong? Enggak. Orang berpunya tunggangan baru sombong? Tidak. Pakai auto baru sombong? Enggak. Yang sombong apa? Batrul haq, menolak nan bana. Ditunjuk orang nan bana lah, bersuluh matahari bergalanggang mata orang banyak, indak jo nama menerima, tu sombong namanya tu. Dan kedua, sombong tu kata Nabi apa? Ghamtun nas, merendahkan orang, mentang-mentang orang baju buruk bercemehan. Jelialah penampilan tak bertukar dari tahun ke tahun, mengari cemehan orang. Berbaju baru tidak sombong, bersandal baru tidak sombong, berumah baru tidak sombong. Yang sombong itu apa? Kalau kita lecehkan orang, apalagi dengan membanggakan apa yang kita miliki. Itu sombong namanya itu. Jadi sombong itu dibatasi oleh Nabi dalam dua perkara itu. Yang pertama, batrul haq, menolak yang hak. Lajaleh bana disampaikan orang, tapi tidak je nama menerima. Itu sombong. Yang kedua, ghamtun nas. Kemudian berikutnya, adab untuk datang ke rumah Allah berjamaah, di antaranya adalah bersiwak dahulu di rumahnya. Sehingga seseorang itu keluar mutatahiran naqiyan min kulli ma yushinuhu au yu'abu alaih. Wa yushra'u, maka disyariatkan tanziful fam, membersihkan mulut. Karena itu orang yang memakan makanan yang berbau, yang membuat tidak nyaman orang ketika berkumpul, diminta jangan dulu hadir. Nah, karena itu kalau kamu makan durian, calik-calik wakatunya. Karena tidak sadar orang dah suka je bau durian, walaupun lama menurut sebagian. Jadi makanan-makanan berbau itu dimakruhkan kalau kapan? Kalau seseorang akan hadir di majlis yang akan membuat terganggunya kekhusyukan dan kenyamanan majlis itu.
Jadi orang kabakumpu ada rape. Itu dek kebetulan lama kali jariang, makan jariang. Tiba sudah itu dalam rape banyak lo mengecek. Nah, pusiang orang ikut usulan kadidanga atau mabuk dek bau mulutnya. Jadi bukan karena zatnya itu ya, dimakruhnya karena sabab. Tapi bagaimana kalau orang makan itu kemudian berikutnya dia tidak kemana-mana, atau di rumah saja kebetulan rumah itu kelompok pencinta jengkol gitu, silakan saja, tidak ada masalah. Jadi makruhnya karena sabab. Nah. Jadi karena itu disunnahkan sebelum berangkat ke masjid bersiwak dahulu, menggosok gigi, membersihkan mulut dahulu. Karena siwak itu berfungsi sebagai apa? Mathharatul lil fam, sebagai pembersih mulut, wa mardatu lirrabb, untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi ternyata dua fungsi, bukannya sekedar membersihkan mulut saja, tapi juga untuk menjangkau ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bahkan mengatakan, wa ma jaa Jibrilu illa awsani bis siwak. Setiap Jibril datang, Jibril terus berpesan kepada Nabi untuk bersiwak, menyampaikan agar senantiasa bersiwak kepada umat beliau. Bahkan saya khawatir jangan-jangan nanti difardukan siwak itu. Makanya kalau seandainya aku tidak khawatir akan menyusahkan umatku, kata Nabi, la faradtuhu alaihim, aku tentu wajibkan atas mereka. Begitu Nabi menekankan kepada kita, kalau mau datang ke rumah Allah, mau melaksanakan salat, jangan lupa menggosok gigi. Bukan hanya bangun tidur gosok gigi saja, tapi setiap akan salat. Maka di dalam hadis Nabi SAW, apa kata beliau? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah. Kalau tidak akan memberatkan umatku, tentu aku telah perintahkan. Kalau perintahkan berarti kan kewajibannya. Tentu aku telah perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan salat. Setiap akan salat. Nah, berarti bersiwak atau menggosok gigi sebelum datang ke masjid adalah bahagian dari adab yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Nah, belum juga kita tuh mengakui begitu indahnya ajaran Islam ketika kita hadir bersama. Bukan hanya kecek saja dan dijago, bahkan penampilan harus dijaga. Kemudian apa lagi? Suasana penciuman orang yang hadir di majelis harus dijaga. Coba cari agama yang sampai ke situ mengatur. Tidak ada agama sampai ke situ mengatur selain Islam. Nah, karena itulah kalau seseorang hendak hadir di dalam satu majelis, yajib alaihi, wajib atasnya ayatajannabar rawaih al-khabisah, untuk menghindari segala bau-bau yang tidak sedap. Makanya disunnahkan kalau mau hadir ke majelis mandi, membersihkan diri. Aku nananeh mandi kok kapasan perlu. Ya kan itu nanti jadi. Kalau pergi ke pasar, mendilu. Padahal di pasar tu bau nanda do. Bau ikan, bau jariang, bau palu sadonya. Tiba kamu saji, malek mandi.
Nah mestinya kalau seorang muslim itu kemana dia harus membersihkan dirinya dengan penampilan yang baik, dengan bau badan yang harum ketika dia hadir di majelis. Jadi kalau ke pasar bawa bau seketik, tak peduli, karena orang tak peduli je bawa situ. Di pasar tu bau nana tak ada. Barana apona parfum apa-apa je ibu kalau lalu ke pasar ikan kira-kira bat. Tapi dakwah itu yang penting. Coba bagaimana ya seorang muslim menata kehidupannya ini, hidup dengan adab islami. Ketika dia hadir di majelis, dia berada di majelis, maka di situ dia harus menjaga. Ada awak enggak terbalik. Nah ini tentu harus kita perbaiki. Karena itu di dalam syariat kita, Nabi SAW telah mengingatkan agar seseorang kalau sudah tiba saatnya untuk bermajlis di masjid, agar menghindari sebelum itu memakan thawman wa basala au kurasan au fajala. Jadi berbagai macam makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap diperingatkan oleh Islam. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Man akala thawman aw basala, siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, nah, falyatazilna, menyingkir dari kami, jangan hadir di majlis. Walyatazil masjidana, hendaklah dia menjauhi masjid kami. Walyaq'ud fi baitih, duduk sajalah di rumahnya dahulu. Tapi ada orang yang salah faham dengan hadis ini. Berarti kalau makan jariang tak perlu ke masjid doh. Maka setiap tiba kata salatnya makan jariang cik lo. Pada ke masjid. Pas dah makan jariang. Itu salah tangkap makna hadis itu. Seorang muslim kalau diperingatkan oleh Nabi, menghindarlah dari kami, ibu hatinya tu muslim itu. Menjauh dari masjid kami. Tak lama perasaannya kalau nyo sampai terhalang tu muslim. Aduh, nan salah faham. Kecian, kalau itu bisa tu supaya jangan ke masjid. Kan jariang lu. Itu nan salah tangkap makna. Ini petunjuk ini menjelaskan apa? Agar seseorang kalau memakan bawang putih dan lain-lain. Mungkin beda ya. Kalau bawang putih kita kan larut di dalam masakan secara keseluruhan. Kalau sebagian dari, dan sampai sekarang orang-orang Arab makan bawang putih dan bawang merah itu bukan suruh awak makan bawang putih dan bawang merah. Orang kalau awak bawang putih bawang merah itu baraci, bamasuan, kadang bagi liang, jadi bumbu buat campur je dan lain. Kalau orang Arab jadi gatok deh nyo. Bawang putih bawang merah itu gatok nyo. Karena itu menjadi, kalau awak biasanya ada lalapan ya, sayur-sayuran mentah, yang biasanya sawi, lobak, berbagai macam taruang. Bagi orang Arab bawang tu di tonggok di piring tu memang gatuk. Tu makanya baunya menyengat. Jadi jangan dibawa pulau kawak. Bago dak tiba-tiba ke masjid. Iko kerajo ibu ya. Manganyon nyoba bawang tari masakannya tentu iyo. Ini maksud dengan basal dan thawm betul. Thawm itu bawang putih, basal itu bawang merah. Tetapi ketika bawang ini dimakan begitu saja, maka dia akan mempengaruhi bau mulut. Jadi beda ya cara makan bawang orang awak dengan orang Arab. Orang Arab jadi bahan, jadi lalapan, jadi begatok dia semua jerawat, gatok, taruang, berbagai macam. Ya itulah. Itu makanya dilarang. Falyatazilna. Nah karena itu, kalau seseorang bukan berarti itu haram. Jangan dikatakan, oh berarti haram, dilarang makan bawang putih. Tidak.
Yang terlarang itu menghadiri majelis, berhadir di masjid dengan membawa bau tersebut. Artinya apa? Bagi siapa yang hendak memakan makanan tersebut, hindari di waktu-waktu akan hadir di majelis beribadah. Nah, tentu seorang muslim akan pandai menjaga waktu ibadah, waktu salatnya. Jadi kalau kita berbicara tentang hafizu ala salawat, jagalah salat, termasuklah di antaranya adalah menjaga salat berjamaah. Di antara cara menjaga salat berjamaah itu hindari memakan makanan yang dimakruhkan untuk hadir di rumah Allah membawa bau dari makanan tersebut. Makruh hukumnya. Nah, dan termasuk juga karena Jibril alaihissalam berulang kali berpesan kepada Nabi agar menyuruhkan umat bersiwak, berarti malaikat tidak suka dengan bau yang tidak nyaman. Jadi kalau ada seseorang yang ingin malaikat berada terus nyaman berada di sampingnya, maka dia jaga bau tubuhnya, dia jaga bau mulutnya, karena malaikat tidak suka. Jadi tu apa-apa para luju tu. Bukan ibu-ibu, saya dah tak ketuju je bau rokok awak tu. Malaikat tak suka je bau rokok tu. Kenapa? Siapa yang senang dengan bau rokok? Tak ada. Ibu-ibu kan tak ketuju je dah, walaupun udah perokok tapi kedipangan lebu ya. Walaupun perhitungan sebagian bukan karena baunya, nyonya tong-tong angkonya tu. 2 bungkus sehari. Kalau dia gini udah tu kawak barawalan jawak tu ya itu. Terlepaslah nanjale bau rokok itu tidak menyedapkan. Tidak menyenangkan. Ya mungkin ada orang menjawab, "Buya ada perokok tentu ya. Anak ketek saja." Nyaman tak dia dengan bau rokok? Tidak nyaman. Nah, artinya kalau kita selama ini telah dapat informasi bahwa malaikat menyenangi yang berbau harum, hanya syaitanlah yang senang dengan tempat-tempat yang kotor. Karena itu ketika kita masuk ke toilet, ya, ke WC atau ke kakus bahasa kita lama, atau bahasa seberang tandas namanya, ya, itu apa yang berada di situ? Makhluk yang gaib dari kita, syaitan dari golongan jin. Karena itulah maka kita berselindung, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi kenapa kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is? Karena tempat-tempat yang seperti itu hanya dihuni oleh yang khabis, yang juga kotor. Jadi tidak ada malaikat berada di situ. Kalau masuk ke WC kan itu yang dibaca. Ada sebagian yang salah baca lama bana, so dia baca doa kalalok masuk dalam. Payah kawan nanti. Baca doa Allah ini a'udzubika. Dak itu nak baca ndak bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut ini. Talalok ni biasa. Jadi karena itu tempat-tempat seperti itu adalah tempat makhluk-makhluk yang tidak senang dengan bau-bau yang harum itu, yaitu golongan jin dari kalangan syaitan dari kalangan jin. Nah, tapi ingat, malaikat tidak akan mau berada di sana. Jadi orang-orang yang menjaga penampilannya dan menjaga bau tubuhnya akan dekat malaikat dengannya.